Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa bi ni'matillah haula wala quwata illa billah ma ba'du. Para pemirsa TV 9 dimanapun Anda berada, apa kabar Anda? Kembali kami menyapa Anda di Hujah Aswaja edisi hari ini Senin 9 Oktober 2023. Kembali saya Adi Prasetyo hadir untuk menyapa Anda semuanya, untuk kita ajak ngobrol bareng, ngaji santai bersama para kiai, para ustadz kita yang sudah hadir setiap episode di Hujah Aswaja ini. Kali ini kami menghadirkan narasumber yang juga menurut saya istimewa karena beliau juga guru saya dan sesuatu yang memberikan saya banyak hal yang positif buat saya. Beliau Ustadz Haji Abdul Qadir Makhrus MPDI, tim Aswaja NU Center PBNU Jawa Timur. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat dengan Ustadz. Alhamdulillah. Semakin berbinar-binar, kelihatan sangat segar sekali, bersemangat sekali. Alhamdulillah, sama-sama Ustadz. Oke, baik, kegiatannya masih sama Ustadz di kampus, di majelis-majelis juga begitu nggih? Masih seperti biasa. Masya Allah, istri masih tetap satu Ustadz. Alhamdulillah, disyukuri, dinikmati. Ada rencana menambah Ustadz? Tidak ada. Alhamdulillah. Oke, Ustadz, perbincangan kita sore hari ini ada yang istimewa nih Ustadz, tentang polemik rebana di dalam masjid. Nah, fitinya pemirsa, kita simak yang berikut ini terlebih dahulu. Ini menghalalkan musik di dalam masjid. Minta dalil, katanya ada dalilnya. Sini nih, kata aja. Gimana Pak? Jarimu mungkar, mungkar ya? Dalam masjid ya. Jarimu mungkar. Dia minta dalilnya mana? Kak, jarimu mungkar. Mungkar ini kemungkaran. Nah, mungkar ya, musiknya masjid mungkar ya jarimu ya. Enggak ada musik di dalam masjid itu, enggak ada. Loh, lah jarimu mungkar ya, musiknya. Ini yang ini loh ya. Mungkar demi Allah, mungkar. Wih. Geng. Gimana? Iya, mungkar ya. Ya wis, terus kamu hujahmu apa? Kalau enggak mungkar, hujahmu apa? Loh, ini kegiatan ini masjid Sunnah, ini. wajib. Di agama cuma dua, sunnah sama wajib. Enggak ada lagi. Pak, ini marah-marah Pak. Masjid itu punya orang muslim. Hah? Enggak, saya enggak orang Amerika, punya hak di sini. Woi. Tapi untuk ibadah, enggak untuk kemungkaran kayak gini. Iki Tahu aku. perumahan, iki masjidnya perumahan. Awakmu ndok kene pendatang. Perumahan enggak ada ormas masuk masjid. Loh. Iya kan? Nah, baik pemirsa, itu tadi ada cuplikan yang sekarang lagi viral, lagi banyak dilihat semua orang pastinya di beberapa media sosial yang rata-rata pemegang atau penikmat pengguna media sosial itu adalah sahabat-sahabat muda. Nah, bagaimana nih pendapat pandangan ulama menyikapi kejadian yang seperti ini, Ustadz? Kita luruskan dulu terkait pemahaman tentang rebana ini dulu. Jadi, dalam sejarah ada 3 hal yang perlu kita fahami terkait dengan rebana itu. Yang pertama adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah dan Rasulullah itu melewati gang Bani Najjar, lalu gadis-gadis dari kalangan Bani Najjar ini turun ke jalan menyambut kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bernasyid, dengan bernyanyi. Nahnu jawari min Bani Najjari ya habada Muhammadun min jari. Ini kalau orang belajar Arab namanya Bahar Rajas. Nahnu jawari min Bani Najjari ya habada Muhammadun min jari. Jadi mereka menyanyikan lagu ini sebagai ungkapan kebahagiaan dengan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya kami ini adalah gadis-gadis Bani Najjar, duhai senangnya panjenengan Nabi Muhammad menjadi bagian dari tetangga saya. Begitu mereka bilang. Dan mereka tidak hanya sekedar bersenandung. Kalau yang saya baca dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, dalam hadis riwayat Anas bin Malik, kalau saya tidak salah, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra bi ba'dil madinah fa idza huwa bi jawari yadribna bi duffihinna wa yataghannayanna wa yaqulna al bahr rajaz nahnu jawari min bani najjari ya habada Muhammadun min jari
Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim. Allahu ya'lam inni la uhibbukunna. Artinya adalah bahwa rebana itu ditabuh atau dimainkan di saat Rasulullah hadir di Madinah dalam perjalanan hijrahnya, bertemu dengan gadis-gadis Bani Najjar di kampung Bani Najjar itu. Dan Rasulullah mendiamkan. Justru Rasulullah suka sekali dengan mereka. Wallah ya'lam inni la uhibbukunna. Sungguh aku senang kalian semua ini. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disambut oleh mereka dengan senandung lagu versi mereka dengan dimainkannya apa? Rebana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada salah seorang perempuan yang bernazar. Bernazar apa? Bernazar nanti kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kembali dari perang dalam kondisi selamat, dalam keadaan selamat, dia bernazar akan menyambut kedatangan Rasulullah dari perang itu dengan memainkan rebana di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kehadiran Rasulullah dari perang akan disambut dengan rebana oleh perempuan itu. Dia nazar seperti itu. Apa kata Rasulullah? Aufi binadriki. Tunaikan nazarmu itu. Artinya sambut aku dengan rebana. Sebagai apa? Idharan lisyurur. Sebagai wujud kebahagiaan. Untuk menunjukkan kebahagiaan, kesenangan dengan kembalinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah dalam keadaan selamat dari medan perang. Rasulullah senang. Bahkan Rasulullah menganjurkan pada perempuan itu untuk menunaikan nazarnya dengan memainkan rebana di hadapan Rasulullah dalam sambutannya atas kedatangan Rasulullah dari medan perang. Kemudian yang ketiga, ada seorang sahabat. Nah, ada salah seorang sahabat ini subhanallah, dia menikah diam-diam. Ya, Ustaz. Nikah siri begitu, Ustaz. Siri gitu ya. Dia nikah siri, dia nikah diam-diam. Lalu dia bilang pada sahabat lain, "Inni qad tazawwajtu imra'atayn lam yudrab alayya biduffin." Sungguh aku menikahi dua perempuan dan belum dirayakan dengan rebana katanya. Artinya nikahnya belum ada resepsi, belum ada rame-rame, belum ada rebana. Dia bilang seperti itu. Apa kata sahabat Muhammad bin Hatib namanya? Bi'sa ma sana'ta. Apa yang kamu lakukan itu tidak baik. Artinya menikah secara diam-diam, tanpa dirayakan, tanpa ada rebana di rumah. Apa yang kamu lakukan itu tidak baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna faslama bainal halali wal haram as-sawta, yakni ad-darba bid-duffi. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sungguh yang membedakan antara halal dan haram, antara nikah dengan zina adalah ad-darba bid-duffi. Supaya ada bedanya antara nikah yang benar-benar nikah dengan hubungan kumpul kebo yang zina, supaya ada bedanya, rayakan dengan apa? Ad-darba bid-duffi. Rebana. Dengan rebana, Masya Allah. Jadi rebana itu sudah ada sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah mengiyakan dengan rebana itu. Jadi kalau menganggap ini adalah bagian dari alat musik yang diharamkan, tidak benar. Baik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah oleh gadis-gadis Bani Najjar disambut dengan rebana. Ketika Rasulullah kembali dari perang dalam kondisi keadaan selamat, ada perempuan yang bernazar akan menyambut dengan rebana. Dan itu dilakukan. Lalu yang ketiga, ada seorang menikah sampai 2 kali dan tidak dirayakan dengan atau dilaksanakan secara sirri atau sembunyi. Justru Rasulullah meluruskan, inna faslama bainal halali wal haram as-sawtah, yakni ad-darba bid-duffi. Baik. Rebana untuk membedakan. Ini nikah yang resmi,
dan nikah yang ini yang kumpul zina. kebo. Mohon maaf. Baik. Itu rebana. Oke, Yang Ustaz. perlu kita pahami dulu dalam perspektif sejarah Islam. Tentu ini juga berkaitan berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu Allahumma alaihi sholli wasallam. alaihi. Baik, Ustadz, terkait hadis tentang rebana tadi. Tadi kita bahas tentang polemik rebana di dalam masjid yang sekarang lagi fight ya, lagi FYP di beberapa media sosial, dan tadi juga sudah dijelaskan tentang penjabaran menurut sejarah Islam dari rebana ini ada 3 hal tadi, di antaranya Nabi juga disambut pada saat itu ketika berangkat atau datang di Madinah, disambut oleh rebana juga, dan ada seorang bernadar di depan Nabi, oleh Nabi disuruh untuk melaksanakan nadarnya, dan yang ketiga menjadi pembeda antara sesuatu yang tidak baik menjadi dengan sesuatu yang dihalalkan. Itu tadi. Nah, Ustadz, mengapa sih sebetulnya ada perbedaan ini antara dalam pendapatan ulama mengenai musik rebana ini, Ustadz? Kalau yang sampai yang viral ini kan berarti dia memiliki pendapat khusus begitu, Ustadz? Iya, baik. Memang di dalam fikih Islam ada pendapat yang mengatakan ad-daffuh itu haram. Jadi rebana ini haram. Ada pendapat seperti itu. Mereka menganggap ini sebagai bagian dari alatul malahi. Alat-alat main, alat-alat yang menjadikan kita itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana alat-alat musik yang lain, gitar, suling, dan seterusnya di antara alat-alat malahi, alat-alat musik yang dilarang oleh Islam. Tetapi kita tidak bisa membantah sejarah dalam Islam bahwa ada 3 kasus itu tadi. Yang sudah ada terjadi. 3 kejadian itu tadi, Dan dan di depan itu Rasulullah oleh nih. Rasulullah Masya diperintahkan. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi Allahumma sholli wa wasallam sallim secara alaihi. jelas, a'linu hadan nikah wadribu alaihi bil ghirbal. Rayakan pernikahan itu dan mainkan rebana untuk merayakan pernikahan. Itu kan artinya alat musik rebana ini adalah sesuatu yang boleh, Dibolehkan oleh halal. Nabi. Kalau saja ini haram, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan melarang merayakan pernikahan dengan Rebana. Kalau seandainya itu Diharamkan. haram. Oke. Karena ini sesuatu yang mubah, sesuatu yang boleh, maka di saat ada momen-momen bahagia, ada momen-momen di mana kita sedang bersuka cita, seperti pernikahan, seperti kedatangan seseorang, atau mungkin kedatangan umroh, kedatangan haji, atau apa, atau kedatangan saudara dari mana. Itu memang dianjurkan sebagai izharus surur, untuk mewujudkan, menampakkan rasa sukacita kita. Oleh karena itulah, dalam kajian fikih Islam yang saya tulis ini antara lain dari kitab Asnal Matalib. Ya, saya bacakan. Wa darbud duffi bidammid dal ashharu min fathiha mubahun fil ursi wal khitani wa ghairihima mimma huwa sababun li idharis surur ka'idin wa qudumi ghaibin walau kana bi jalajil li akhbarin waradat bihillid darbi bihi. Ini saya kutip dari kitab Asnal Matalib. Baik. Bahwa memainkan rebana mubahun, Boleh. adalah sesuatu yang diperbolehkan. Jadi hukum Islam itu kan tadi bilang terkait dengan di hukum video itu ini, tadi. iya. Jadi ini hukumnya apa? Wajib, sunnah, apa gitu. Iya, tadi. Jadi memainkan rebana hukum aslinya adalah mubah. Mainkan rebana hukum aslinya adalah mubah. Sesuatu yang diperbolehkan. Kenapa demikian? Apa dasarnya? Li akhbarin waradat bihillid darbi bihi. Dasarnya adalah banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang kebolehan dan kehalalannya memainkan rebana. Sebagaimana yang sudah tadi saya jelaskan, ada beberapa hadis Rasulullah, ada hadis riwayat Imam Abu Daud, ada hadis riwayat Imam Ahmad, ada hadis riwayat Imam Ibnu Majah, dan hadis-hadis yang lain yang menjelaskan tentang kebolehan main rebana itu. Jadi dari perspektif sejarah
dan perspektif fikih, jelaslah bahwa musik, alat musik rebana seperti yang kita mainkan dalam sholawatan maulid, banjari atau ishari, itu adalah bagian dari alat musik atau permainan musik yang dihalalkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis-hadisnya. Dan ulama kita, ulama fikih memperkenankan untuk memainkan itu. Baik satu fil ursi, pada acara manten. Kenapa? Kita bahagia, kita suka dengan saudara kita yang sedang menikah, Masya Allah, kita mainkan rebana. Wal khitan, acara khitan, anak kita sedang dikhitan, kita rayakan dengan rebana. Wa ghairihima, lebih-lebih kita memainkan rebana dalam rangka sukacita kita dengan kehadiran Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan maulid. Bagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan, dengan anugerah Allah, dengan rahmat Allah, maka dengan anugerah Allah dan rahmat Allah itulah hendaklah mereka bersukacita, bersenang gembira. Dan untuk melambangkan sukacita itu, ya, antara lain dengan memainkan rebana. Ya Nabi salam alaika. Mainkan rebana. Sebagai apa? Wujud sukacita kita dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau hanya pada acara kemanten saja diperkenankan, kalau acara khitan saja diperkenankan, acara misalnya saudara kita datang dari umroh atau datang dari haji saja diperkenankan, lebih-lebih ini adalah memainkan rebana dalam rangka sukacita kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita memang diperintahkan oleh Allah untuk bersukacita dengan anugerah Allah ini, dengan rahmat Allah ini, berupa kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita, sebagai rasul kita. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ini anugerah Allah. Kita diberi seorang rasul yang luar biasa dan kita dipilih oleh Allah menjadi umatnya. Apa kita tidak boleh bersukacita dengan anugerah besar ini? Apa tidak boleh kita memainkan rebana sebagai wujud syukur kita kepada Allah dengan anugerah yang luar biasa ini? Ini yang perlu kita pikirkan dengan jernih, bahwa satu, rebana ini adalah sesuatu yang halal. Baik, tentang bermain rebana ini, Ustaz. Di dalam masjidnya itu, Ustaz. Siap. Yang tadi yang sempat divideokan di dalam masjid itu dengan berbagai macam argumen yang makanya tadi. Saya jelaskan dari awal bagaimana hukum rebana dulu dalam perspektif sejarah. Bagaimana menurut hukum Islam? Nanti kita jelaskan gimana kalau dimainkan itu di dalam masjid. Padahal di depan Nabi saja Nabi menganjurkan, boleh Ustaz, apalagi di dalam masjid, begitu. Nah, terkait hal ini Ustaz, dari yang sudah terjadi, bagaimana cara kita menyikapi hal semacam ini, Ustaz? Baiklah, terkait dengan rebana yang dipolemikan oleh saudara kita di salah satu masjid di Surabaya itu, ini adalah salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mari kita renungkan baik-baik dan kita ikuti penafsiran para ahli. Bukan penafsiran kita, bukan pemahaman kita, tapi pemahaman orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi atau dihimpun oleh Imam At-Tirmidzi, kata Rasulullah, a'linu hadan nikaha waja'aluhu fil masajid wadribu alaihi biddufuf. Kata Rasul, rayakan pernikahan. Baik. Yang kedua, tempatkan pernikahan ini di masjid. Lalu yang ketiga, kata Rasul, mainkan dengan rebana. Gimana? Kalau pernikahannya di masjid, ya mainkan pernikahannya itu di dalam masjid. Baik. Apa kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya, di dalam fatwanya, wa fihi ima'un ila jawazi darbid duffi fil masajid li ajli dzalika fa ala taslimihi yuqasu bihi ghayruhu. Al-Fatawi Al-Fiqhiyah Al-Kubra. Jadi hadis ini
sekaligus memberikan isyarat bahwa kita boleh memainkan rebana di dalam masjid. Baik. Ila jawazi darbid duffi fil masajid li ajli dzalik. Jadi hadis ini secara tidak langsung memberikan satu petunjuk atau isyarat bahwa memainkan rebana di dalam masjid dalam rangka merayakan pernikahan atau momen-momen yang lain, momen-momen kebahagiaan diperbolehkan. Baik, diperbolehkan. Menurut Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang sudah saya bacakan. Baik, Ustaz, mungkin bisa diulang lagi tentang fatwa atau perihal pembolehan ketika kita bermain rebana di dalam masjid, Ustaz. Sekali lagi perlu saya pertegas bahwa ada banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang memperbolehkan untuk memainkan rebana. Lalu terkait bagaimana jika rebana itu dimainkan di dalam masjid, satu-satunya hadis yang dijadikan sumber oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dihimpun oleh Imam At-Tirmidzi, a'linu hadan nikah waj'aluhu fil masajid wadribu alaihi ad-dufuf. Rayakan pernikahan ini, tempatkan di dalam masjid, mainkan rebana. Masya Allah. Jadi kalau Rasulullah menyatakan tempatkan di masjid, mainkan rebana, mainkan rebana di mana? Kan berarti juga di dalam masjid. Disinilah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami lalu mengambil suatu kesimpulan. Sekali lagi saya tegaskan, saya baca dalam fatwa beliau yang ditulis di dalam Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra, wa fihi ima'un ila jawazi darbid duffi fil masajid. Ini adalah satu petunjuk bahwa memainkan rebana di dalam masjid diperbolehkan. Li ajli dzalik, untuk momen bahagia pernikahan, wa fala taslimihi yuqasu bihi ghairuhu, atau momen-momen bahagia yang lain. Momen bahagia apa yang lain, termasuk majelis maulid misalnya. Saudara adik-adik kita, Masya Allah, remaja masjid, sebetulnya itu adalah tidak sekedar memainkan rebana, tapi mereka itu bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan itu bersolawat kepada Rasulullah, bersalam kepada Rasulullah. Jadi rasa suka, rasa bahagia dengan anugerah Allah berupa kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini lalu ditunjukkan, dibuktikan dalam bentuk solawatan. Kemudian mainkan rebana. Itu tidak sekedar lago, tidak sekedar main rebana yang hampa, tapi main rebana mengiringi irama salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bersalawat kepada Rasulullah, memuji-muji kepada Rasulullah, Masya Allah, melantunkan puji-pujian kepada Rasulullah dalam bentuk salawat, dalam bentuk salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah hal yang biasa. Ada salah seorang penyair namanya Hasan yang dikenal di dalam yang biasa kita baca di dalam hadis Bulughul Maram, itu bernasyid di dalam masjid. Dia bernasyid di dalam masjid memuji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari ada sahabat Umar bin Khattab melihat dia sedang bernasyid, bernyanyi di dalam masjid. Saya tidak tahu liriknya seperti apa. Dia bernyanyi di dalam masjid, lalu apa? Dilihat apa? Kalau orang sini dilirik ya, dilirik. Kenapa? Kok di masjid kok nyanyi-nyanyi? Dilirik. Akhirnya sahabat Hasan itu bilang, saya bernyanyi di dalam masjid di hadapan orang yang lebih baik dibandingkan panjenengan. Masya Allah. Artinya apa? Artinya ketika sahabat Hasan bernyanyi memuji-muji Rasulullah di dalam masjid, oleh Rasulullah didiamkan. Kok Khalifah Umar?
Apa bahasanya? Mau menegurnya. Padahal ini adalah sesuatu yang diperbolehkan. Jadi hal-hal yang diperbolehkan tidak perlu kita ingkari. Lebih-lebih, Masya Allah, kita ini kan mohon maaf, hidup di tengah masyarakat yang plural, majmuk, ada banyak aliran. Monggo seperti yang kita sampaikan pada bulan sebelumnya, monggo kita saling menghargai, kita saling menghormati, saling menghargai perbedaan kita masing-masing. Jadi bagaimanapun, mungkin ada ulama yang enggan memainkan rebana di dalam masjid. Kenapa? Dasarnya satu, fi buyutin adinallahu an turfa'ah wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil huduwi wal asal. Rumah-rumah Allah seperti rumah-rumah Allah, masjid-masjid Allah ini seharusnya kita menyaringkan zikir kepada Allah. Kita meninggikan zikir kepada Allah. Kita bertasbih, bertahmid kepada Allah. Bukan memainkan rebana. Bukan memainkan musik. Memang ada sebagian ulama. Bahkan itu ditulis di dalam kitab I'anatut Talibin. Ya, ada sebagian ulama yang enggan untuk memainkan rebana musikan di dalam masjid. Ada memang yang enggan. Tapi tidak sampai pada batas mengharamkan. Saya kira pemahamannya mereka pasti berbeda ya Ustadz ya dengan yang jauh ilmunya di bawah mereka. Saya yakin mungkin ada ya, mungkin karena merasa hal yang zikirnya itu Ustadz yang diangkat sama para kiai-kiai yang sedikit tidak enggan untuk berbaring di dalam masjid itu Ustadz. Kemungkinan besar mereka enggan karena melihat pada aspek memainkan musik, memainkan alat musiknya. Ini yang dilihat. Sementara kita memainkan alat musik itu tidak sekedar memainkan rebana, tetapi kita bersolawat, bersalam, memuja-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi yang kita baca, sayangnya kita mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Kadang kita bersolawat, kadang kita bersalam, pakai bahasa Arab, kadang kita juga tidak paham apa yang dimaksudkan itu. Ini persoalan bagi kita. Ini sungguh jadi masalah bagi kita ini. Seharusnya kita bersolawat, bersalam, dengan takdim, dengan hormat, dengan penjiwaan dan penghayatan karena mengerti pada artinya. Kadang kita ya sekedar melantunkan dan bahkan menikmati, tapi hampa dari penghayatan karena tidak paham pada artinya. Tapi ada loh Ustaz. Kota aina ya syauqan, apa artinya? Ya sembuh. Itu pujian untuk Nabi begitulah nggih. Tapi Ustaz, meskipun begitu nggih, kita yang ada di yang pecinta salawat-salawat ini mendengarkan seperti itu, meskipun kadang mereka pakai bahasa Arab dan kita ada juga yang nggak ngerti Ustaz. Tapi mengena di dalam hati Ustaz. Jadi tenang. Jadi alhamdulillah. Apalagi dengar Banjari itu Masya Allah ya. Kayak wah, nggak bisa dibayangkan gitu Ustaz. Luar biasa. Itulah ya. Karena ada rasa cinta di dalam dada kita. Cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan termasuk sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, anta ma'aman ahbabtah. Kamu kelak akan disandingkan bersama orang yang kamu cintai. Amin. Kalau kita cinta pada Rasulullah, termasuk cinta pada hal-hal yang berkaitan dengan Rasulullah, meskipun kita tidak paham, pokoknya nggak paham. Jadi Rasulullah boleh, mudah-mudahan itu merupakan bagian dari cinta kita. Amin, amin, amin. Saya yakin juga semua dulur-dulur, terutama Syekh Hermania ini ya, dimanapun saya lihat, jamaah kalau sedang diajak salat, Masya Allah Ustaz. Dari mana berangkat Ustaz? Ada Syekh Hermania, ada Azahir Taubah itu Azahir, Masya Allah. Kemarin sempat ada nih Ustaz, grup salawat datang ke Mojokerto. Saya tanya, yang mereka yang datang itu jauh-jauh Ustaz. Dari Lumajang, dari Jember itu saya bilang naik apa? Gandol Mas. Masya Allah untuk salawatan itu. Karena solawat, Masya Allah. Saking cintanya pada solawat. Seandainya bukan solawatan, hanya dangdutan, mereka tidak akan hadir jauh-jauh dari Lumajang.
tapi karena sholawat. Punya magnet tersendiri, ada dorongan tersendiri. Mudah-mudahan ma'aman ahbabta. Amin, amin, amin. Yang saat ini akan segera kita dengarkan bersama-sama dari Ustadz ini, atau keterangan sangat-sangat bermanfaat bagi kita dan kita bisa menerapkannya. Tentang ini Ustadz, tentang pembacaan sholawat itu kan. Kadang-kadang saking enaknya bersholawat, saking enaknya main-mainkan rebana kata tadi Ustadz di dalam masjid dan lain sebagainya, sampai lupa waktu Ustadz. Nah ini kan juga terkadang bikin kalau terlalu malam juga bikin gak enak sama tetangga-tetangga yang katanya pengen istirahat segala macam. Nah, bagaimana menyikapi hal ini, Ustaz? Jangankan kita main rebana, kita sholat, sekiranya kita sholat mengganggu ketenangan orang yang tidur di samping kita, sholat kita jangan kita nyaringkan. Misalnya kita sholat malam, sholat tahajud di masjid, lalu samping kita ada orang yang tidur, maka jangan kita nyaringkan sholat kita. Tashwis, mengganggu orang yang sedang tidur. Oleh karena itu, adik-adik remas, adik-adik sekermani atau siapalah ya, yang subhanallah dimanapun, karena cinta pada Rasulullah, cinta bersalawat dengan Rasulullah, cinta dengan rebana, karena ini punya hubungan dengan menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dilakukan oleh gadis-gadis Bani Najjar dahulu. Saking senangnya dengan Rasulullah disambut dengan rebana. Sebab saking senangnya solawatan pun diiringi dengan rebana. Tapi jangan sampai iringan rebana yang kita lakukan setiap malam akhirnya sampai mengganggu tetangga, mengganggu saudara kita. Ini yang akhirnya menjadi kontraproduktif. Iya, di sisi lain kita cinta kepada Rasulullah, tapi di sisi lain kita juga mengganggu umatnya Rasulullah yang sedang istirahat tidur karena kecapekan bekerja. Ini hal yang juga perlu kita pertimbangkan. Oleh karena itu, himbauan dari kami semuanya, kalau bisa kita main rebana di masjid, di musola atau di mana, kita harus tahu waktu. Kita juga harus tahu kondisi. Lah. Kita tahu keadaan sekitar. Sekiranya masyarakat sudah mulai banyak yang istirahat, ya sudahlah. Kita tidak pakai rebana, kita sholawatan biasa, supaya niat baik kita, amal baik kita, tidak mengganggu kebaikan orang lain. Orang lain juga sedang beribadah, karena mereka tidur lebih awal, mereka nanti malam akan bertahajud agar tidak terganggu dengan bunyi rebana yang kadang sampai larut malam. Itu yang perlu dipertimbangkan agar sekali lagi kecintaan kita kepada Rasulullah tidak ternodai oleh salah satu hal, yakni mengganggu umatnya Rasulullah yang lain. Nah, berarti tahu situasi dan kondisi lah begitu nggih. Kalau sudah terlalu lewat jam malam juga memang sesuatu yang dilakukan dengan berlebihan itu juga tidak baik ya Ustadz ya. Insyaallah. Baik Ustadz, terlepas dari berita yang ramai saat ini nih, hikmah apa yang dapat kita petik dari polemik yang saat ini terjadi Ustadz terkait dengan rebana tadi Ustadz? Yang paling penting adalah satu, menurut saya adalah saling menghargai dan saling menghormati. Bahwa kita memang tidak diciptakan sama oleh Allah. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau saja Allah berkenan, Allah bisa menciptakan panjenengan semua menjadi ummatan wahidah. Tapi kenyataannya, subhanallah, sesama umat Nabi Muhammad saja ada sekian aliran, ada sekian golongan. Dan perbedaan ini jadikan sebagai hazanah, kekayaan kita untuk saling menghargai, untuk saling menghormati. Oke, ada ulama yang enggan pada rebana di dalam masjid, karena ini adalah bagian dari alat musik. Masjid ini tempat ibadah, masjid ini tempat zikir, masjid ini tempat salat dan lain sebagainya. Rebana ini adalah musik, jangan dilakukan di masjid. Oke, ada ulama yang berpendapat seperti itu. Tetapi jangan menafikan bahwa Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, sebagaimana dalam Al-Fatawi Al-Fiqhiyah Al-Kubra, beliau memperkenankan
memperbolehkan. Karena pada prinsipnya rebana ini adalah sesuatu yang boleh dan itu dilakukan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun kemudian dilakukan di dalam masjid, ada ulama yang memperbolehkan berdasarkan hadis Rasulullah, ada ulama yang memang enggan. Jadi kalau kita saling menghargai, saling menghormati, insya Allah kita nyaman. Tidak sampai tukaran seperti yang viral di medsos itu. Sampai sumpah-sumpah wallah Masya itu Allah. ya. Itu Masya Allah. Dia mungkin belum pernah merasakan berkahnya. Barangkali dia belum pernah membaca Al-Fatawi Al-Fiqhiyah. Mungkin dia belum pernah membaca Sunan At-Tirmidzi. Kelihatannya hanya nguping saja dia. Barangkali juga belum pernah dapat berkat dari rebana itu, Ustaz. Karena kadang-kadang kalau main rebana itu pulangnya bawa berkat. Masya Allah. Apalagi di bulan Maulid saya. Bahkan saya dengarkan ini, wah ini dari kelompok lain ini, dari aliran lain, dari kelompok lain gitu. Jadi seolah-olah rebana ini diidentikan dengan kelompok tertentu gitu ya. Padahal sebetulnya rebana ini adalah bagian dari ini aja, bagian dari alat musik yang dimainkan dalam acara-acara tertentu, khususnya dalam momen-momen bahagia. Dan dimainkan di depan Rasulullah Muhammad SAW secara langsung. Begitu, Ustaz. Dan Rasulullah mengiyakan. Baik. Masya Allah, Ustaz, begitu banyak sekali yang kita dapatkan dari perbincangan kita di sore hari ini, yang sangat luar biasa pastinya. Dengan rebana yang mungkin dari tadi kita juga belum tahu hukumnya atau bagaimana kita menanggapinya semacam apapun, dengan video-video yang beredar seperti itu, hari ini kita sudah diberikan pencerahan yang sangat luar biasa oleh Ustadz Haji Abdul Qadir Makrus MPDI. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menetralkan suasana. Orang kemudian menjadi paham tentang rebana, bagaimana perspektif sejarah, di mana hukum fikih Islam, orang menjadi paham. Urusan ada yang tidak suka, wah itu urusan lain. Kita tidak bisa memaksakan orang sama dengan kita. Sebagaimana kita tidak bisa dipaksakan sama dengan mereka. Baik. Sekali lagi matur nuwun Ustaz. Sami-sami pangapunten. Sehat selalu, panjang umur, lancar rezekinya juga. Amin. Dan semoga selamat sampai di tujuan untuk berdakwah di tempat insyaallah. Amin. Allahumma amin. Baik pemirsa, sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Anda di Hujah Aswaja edisi kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Adi Prastya mewakili kerabat kerja yang bertugas di Hujah Aswaja. Mohon maaf apabila ada sesuatu hal yang kurang berkenan. Insyaallah Hujah Aswaja akan balik lagi di Senin depan dengan tema yang berbeda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.